Bertempat di wilayah Jepang, kisah akan memperlihatkan sebuah perguruan seni bela diri yang dimiliki oleh seorang laki yang bernama Casey, yang saat itu meminta salah satu muridnya untuk melakukan sparring dengan dirinya dengan tujuan untuk mengetes sampai manakah kemampuan murid tersebut selama menimba ilmu bela diri di perguruannya. Yuzuki, Taimen, Sensei, 君たちはそのすべてを経験する。 Casey mendatangi sebuah toko perhiasan untuk melihat-lihat kalung yang ada di sana. Siapa tahu dirinya berminat membeli kalung tersebut untuk istrinya. Namun tiba-tiba muncul dua orang yang sedang mengamati dirinya. Namun Casey sendiri menyadari kehadiran dua orang tersebut. Dan benar saja saat keluar dari toko perhiasan, Casey langsung diikuti oleh dua orang tersebut. Dua orang tersebut langsung menodong Casey dan meminta agar Casey menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Casey dengan senang hati memberikan dompet miliknya untuk menghindari masalah. Namun ternyata dua perampok tersebut justru meminta kalung yang baru saja dibeli oleh Casey. Yang tentu saja Casey menolak memberikan dan langsung memberikan pelajaran kepada perampok tersebut dengan mengajak baku hantam dua perampok kelas ecek-ecek yang jelas bukan lawan yang sepadan bagi seorang Casey. Sampai di rumah, Casey yang saat itu sedang makan bersama istrinya yang bernama Namiko menceritakan soal kejadian tadi, dan Namiko meminta agar Casey melaporkan saja kepada polisi. Namun Casey merasa semuanya akan baik-baik saja, dan Casey langsung memberikan hadiah kalung yang dibelinya untuk Namiko sebagai hadiah karena ternyata Namiko sedang mengandung anak dari Casey. Malam hari saat sedang tidur, Namiko yang sedang ngidam pun membangunkan Casey dan memintanya untuk membelikan coklat dan rumput laut kesukaannya. Itu pun jika Casey tidak keberatan. Sebagai seorang laki-laki yang sayang istrinya, Casey langsung datang ke Indomaret untuk membeli pesanan Namiko. Namun saat akan membayar, Casey merasa dompetnya tertinggal dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, Namiko yang menunggu di rumah didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang langsung menyerangnya. Dan saat Casey sampai di rumah, dirinya harus menerima kenyataan pahit ketika menemukan Namiko yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Seperti layaknya film lain, pasti selalu muncul bapak polisi yang menanyakan apakah Casey sebelumnya memiliki masalah sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Dan Casey menjawab tidak ada masalah apapun dalam hidupnya selama ini. Bapak polisi kembali bertanya apakah ada barang-barang yang hilang di rumah ini. Dan inilah dia, Ninja Shadow of a Tear. Keesokan harinya, saat sedang melakukan prosesi pemakaman Namiko, tiba-tiba muncul sahabat Casey yang bernama Nakabara yang mengucapkan ikut turut berduka atas musibah yang menimpa Casey. Nakabara menanyakan bagaimana hasil penyelidikan polisi yang ternyata hanya dianggap sebuah perampokan biasa, namun Casey sendiri meragukan soal penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nakabara menyarankan agar Casey mampirlah ke tempat perguruannya yang ada di Thailand, hitung-hitung sebagai refreshing untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau karena kehilangan orang yang dicintainya. Namun Casey tidak langsung mengiyakan ajakan Nakabara karena masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Beralih ke negara Myanmar, di sana ada seorang bos kartel narkoba bernama Guru yang meminta pengawalnya untuk membawa seorang supir yang biasa bertugas mengantarkan barang haram tersebut untuk ditanyai mengenai jumlah barang yang dikirimnya saat itu yang kurang dari jumlah aslinya. Guru menuduh jika si supir telah mengambilnya, namun si supir berani bersumpah jika dirinya sama sekali tidak mengambil barang milik Guru. Meski si supir sudah memohon ampun, namun Guru tetap membunuh si supir yang belum tentu bersalah.
Casey bertanya pada muridnya mengenai perguruan lain yang biasa mengajarkan jurus triple kick, dan saat mendapatkan info, Casey langsung mendatangi perguruan tersebut untuk mencari ketua perguruan tersebut. Namun karena murid di perguruan itu justru bersikap songong dan mengusirnya, Casey yang terpancing emosi pun langsung terlibat duel baku hantam dengan murid-murid yang ada di perguruan tersebut, dan pastinya Casey dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, Casey tidak sengaja melihat dua perampok yang sempat menodongnya sedang nongkrong di sebuah kafe. Lalu Casey meminta pada seorang pelayan untuk mengantarkan sebuah kalung kepada perampok tersebut dengan tujuan untuk memancing kedua perampok tersebut keluar dari kafe, di mana Casey yang memang sudah dalam kondisi emosi tinggi langsung menghajar kedua perampok tersebut tanpa rasa ampun, dan kali ini sampai benar-benar membunuh mereka. Casey datang ke Thailand dan berkunjung ke perguruan bela diri milik Nakabara, di mana saat itu Nakabara langsung menyambut kedatangan Casey dan memperkenalkan Casey kepada dua murid asuhnya yang bernama Hiroshi dan Lucas. Sensei said you might come here, and I'm glad you did. Casey menanyakan pada Nakabara mengapa dirinya harus tinggal dan membuat perguruan bela diri jauh-jauh di Thailand, padahal kan di Jepang pun bisa. Nakabara menceritakan jika dirinya hanya berusaha memenuhi wasiat dari almarhum bapaknya yang memang dari awal setelah masa pensiun dari militer sudah membangun perguruan bela diri ini, dan Nakabara merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga perguruan yang sudah dibuat oleh bapaknya. This martial arts school and collected all the ancient artifacts. Nakabara mengumpulkan semua muridnya untuk melakukan meditasi, dan saat itu menunjuk Lucas untuk melakukan sparring dengan Casey, di mana dalam aksi sparring tersebut terjadi pertarungan yang cukup seimbang yang membuat Casey dan Lucas saling mengalahkan satu sama lain. Namun saat Lucas tidak sengaja memukul tubuh Casey, disitulah Casey langsung terpancing emosi dan langsung menghajar Lucas. Atas kejadian tersebut, Nakabara langsung menghukum Casey dan meminta Casey melakukan aksi berjalan di atas bara api sebagai media untuk mengendalikan diri agar tidak mudah terpancing emosi. Namun saat berusaha melakukannya, Casey terbayang dengan kejadian yang membuat dirinya kehilangan istrinya, yang membuat Casey memutuskan untuk pergi meninggalkan Nakabara. Casey mendatangi klub malam untuk sekedar minum-minum, namun muncul seorang yang menyenggol dirinya. Saat diingatkan, justru orang tersebut berusaha menyerang Casey, yang membuat Casey kembali harus melakukan baku hantam dan memberikan pelajaran kepada orang-orang rese yang ada di klub tersebut agar tidak berbuat seenaknya sendiri dan berusaha menghargai orang lain. Yeah, again! Casey saat itu mendapatkan hukuman untuk memetik buah di kebun, namun tiba-tiba muncul Lucas yang meminta agar dirinya saja yang melakukan pekerjaan tersebut, dan Lucas meminta agar Casey kembali ke ruangannya saja. Dan saat sedang memetik buah itulah tiba-tiba muncul seorang yang langsung membunuh Lucas. Casey memberitahu Nakabara jika luka yang ada di leher Lucas sama persis dengan yang terjadi pada Namiko terdahulu, dan Nakabara menceritakan tentang silsilah 3 perguruan tinggi besar di masa lalu, yaitu milik mertua Casey, ayah Nakabara, dan perguruan bernama Isamel, di mana dahulu terjadi keributan antara perguruan milik mertua Casey dan perguruan Isamel yang membuat pimpinan perguruan Isamel tewas, dan Nakabara mencurigai jika kejadian yang menimpa Namiko dan Lucas adalah sebagai aksi balas dendam dari kejadian masa lalu yang dilanjutkan oleh penerus perguruan Isamel lewat anak dari ketua perguruan Isamel yang tewas, yaitu Guru. You're saying? I'm saying it's more than likely. Yes. Casey menemui Nakabara dan mengatakan jika dirinya akan berangkat menuju Myanmar untuk mencari Guru dengan niat untuk melakukan balas dendam. Nakabara sendiri sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Casey karena hal tersebut adalah hal yang sangat berbahaya dan sama saja dengan bunuh diri. You cannot go. I don't have a choice, Senpai.
Keesokan harinya, Nakabara menemui Casey dan membekali Casey dengan sebuah peta milik bapaknya untuk memberitahu Casey tentang letak lokasi markas guru dan memberitahu jika di sana pula ada sebuah senjata yang dikubur oleh ayahnya yang sudah ditandai dengan sebuah kode yang ditujukan oleh Nakabara. A man who seeks revenge should dig 2 graves. They're gonna need a lot more than that. Casey yang sampai di Myanmar langsung memesan sebuah taksi yang dikendari oleh seorang bernama Mike yang menanyakan tujuannya akan dikunjungi Casey, dan Casey meminta agar Mike mengantarnya ke sebuah pasar terdekat yang ada di wilayah Myanmar. Over here. Oh, yes. You pay me? Wait for me here. Casey mulai membeli kebutuhan yang ia butuhkan, mulai dari bahan sayur-sayuran, kaca kecil, besi, sebuah hiasan, ikan, dan lain-lain yang entah untuk apakah Casey membeli ini semua. How much? 2,000. Jatuh weh. Selesai belanja, Casey meminta agar Mike mengantarkan dirinya untuk mencarikan hotel terdekat di pasar ini, dan saat turun dari taksi, Casey mencoba menanyakan pada Mike mengenai sosok guru. Nope. Sorry, boss. Never hear Goro. Back by 7. Yeah, I'll be here. Dan saat sampai hotel, Casey langsung mempersiapkan bahan-bahan yang sudah dibelinya, mulai dari memodifikasi besi yang sudah dibelinya untuk dijadikan sebuah persenjataan yang akan dipasang di lengannya, dan Casey membuat sebuah bahan racikan seperti jamu yang entah akan digunakan untuk apa racikan tersebut. Casey mendatangi sebuah bar dan meminta agar Mike menunggunya di tempat yang aman, dan saat sedang asik minum, tiba-tiba Casey didatangi seorang bernama Marco yang merupakan seorang bandar narkoba yang langsung menawari Casey sebuah barang dan mengajak Casey ke belakang untuk melihat barang yang dijualnya, dan Marco meminta Casey untuk mencobanya, dan Casey kembali menanyakan sosok guru kepada si Marco ini. Goro? What? What are you talking about now? Saat sedang sakau, Casey tiba-tiba dikelilingi anak buah Marco yang bersiap untuk menyerangnya, dan Casey harus terlibat aksi baku hantam kali ini dengan memanfaatkan senjata yang sudah dibuatnya. Dan tentu tidak sulit bagi Casey untuk melumpuhkan semua anak buah Marco dengan sangat mudah meski dalam kondisi keliangan. Everyone know who he is, but no one beat him. Sampai di hotel, tiba-tiba muncul pasukan polisi yang berusaha menangkap Casey, dan Casey langsung berusaha melarikan diri dan sedikit memberikan perlawanan kepada para polisi tersebut, meski pada akhirnya Casey berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Casey langsung dipertemukan dengan Bapak Ketua Polisi yang menanyakan tujuan Casey datang ke Myanmar dan menanyakan tujuan Casey mencari guru karena Bapak Polisi mencurigai jika Casey adalah mata-mata yang dikirim oleh Amerika. Namun Casey menjawab jujur jika dirinya hanya berniat liburan saja, namun Bapak Polisi yang masih belum percaya langsung menyiksa Casey menggunakan alat gosokkan baju sambil meminta sekali lagi agar Casey berbicara jujur. I'm here. There's a tourist. I know it. Who sent you? No one. Casey yang dimasukkan ke dalam sel langsung menghajar 2 orang polisi yang mengantarnya dan memakai seragam polisi tersebut untuk masuk ke ruangan Bapak Polisi lalu menghajarnya. Casey menanyakan tentang di mana lokasi persembunyian guru. Setelah mendapatkan info, Casey langsung membunuh Bapak Polisi tersebut. Casey melihat si supir taksi Mike mendapatkan uang dari polisi, dan Casey diam-diam menyusup ke dalam taksi Mike untuk keluar dari kantor polisi, dan Casey mencurigai jika Mike bekerjasama dengan polisi untuk menangkap dirinya. Namun Mike mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu dan tidak terlibat soal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan Casey meminta agar Mike mengantarnya menuju hutan tempat persembunyian guru. Boss, please be careful. Casey mulai masuk menuju hutan dan memulai untuk survive di dalam hutan, namun tiba-tiba muncul anak buah guru yang sedang melakukan operasi di dalam hutan, dan Casey langsung bersembunyi di area pepohonan. Menyadari jika bersembunyi bukanlah suatu keputusan yang tepat, Casey langsung mengajar satu persatu pasukan guru, dan Casey mengeluarkan ramuan yang sempat dibuatnya yang berupa serbuk dan berhasil membunuh sisa pasukan guru yang tersisa.
Casey melanjutkan perjalanan dan saat itu dirinya menemukan banyak sekali kayu, namun ada sebuah kayu yang memiliki simbol seperti apa yang dikatakan oleh Nakabara, dan ketika Casey langsung menggali tanah tersebut dan benar saja ternyata di dalamnya terdapat amunisi lengkap dan pakaian seorang ninja. Casey mengenakan pakaian ninja tersebut dan langsung mendatangi markas Goro untuk membunuh para penjaga, dan dengan menggunakan amunisi yang ditemukannya, Casey berhasil masuk ke dalam markas Goro dan langsung melemparkan granat untuk menimbulkan ledakan dengan tujuan untuk memancing anak buah Goro agar keluar dari markas, lalu Casey membunuh mereka satu persatu. Casey harus terlibat baku hantam dengan seorang lelaki yang merupakan tangan kanan Goro yang memiliki kemampuan bela diri cukup baik dan mampu membuat sosok Casey dibuat kewalahan. Namun tetap karena di naskah tertulis Casey adalah pemeran utama, maka dirinya berhasil membunuh tangan kanan Goro. Dan kini tibalah Casey bertemu langsung dengan Goro dan keduanya langsung terlibat aksi baku hantam yang sangat seru, dan keduanya menunjukkan keahlian dalam menggunakan senjata katana, meski pada akhirnya Goro harus dibunuh oleh Casey dengan cara yang sangat sadis. Casey kembali mendatangi perguruan bela diri Nakabara, dan disinilah baru terungkap jika ternyata kematian Namiko dan Lucas bukan karena dibunuh oleh Goro, melainkan oleh Nakabara sendiri dengan tujuan untuk memanfaatkan Casey agar melakukan balas dendam dan membunuh Goro yang merupakan pesaing Nakabara dalam hal bisnis narkoba. Becoming a big problem for my operation. I couldn't take a chance to get exposed. Tentu Casey yang tidak terima langsung terlibat pertarungan dengan Nakabara, di mana yang kita ketahui karena keduanya adalah seorang guru bela diri, maka dalam situasi pertarungan ini berjalan sangat seimbang dan keduanya saling berbalas pukulan dan tendangan satu sama lain. Pertarungan berlanjut dengan menggunakan pedang katana, di mana keduanya memperlihatkan keahlian mereka dalam menggunakan katana, dan pertarungan kembali berjalan seimbang karena keduanya sama-sama mendapatkan luka. Dan pada akhirnya Casey sendiri mampu membunuh Nakabara dengan cara yang sama ketika Nakabara membunuh istrinya, yaitu menggunakan besi berduri yang dililitkan pada lehernya. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah bukan musuhmu lah yang paling berbahaya, tetapi orang terdekat kita lah yang tahu seluk-beluk kehidupan kita yang amat sangat berbahaya, yang mampu mencelakakan kita kapan saja. Sekian review film hari ini, saya Udin melaporkan dari rumah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.